Kendi sudah datang. Gendis, cucu kakek. Kakek sebenarnya sakit apa sih? Kok badannya bau buang kayak gini? Gendis, kakek kamu itu sebenarnya nggak sakit. Cuma memang waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Bapak sama ibu sengaja mempertemukan kamu dengan kakek. Karena kakek ingin sekali bertemu sama kamu. Setiap hari hanya nama kamu selalu disebut-sebut sama kakek. Dan yang hanya dia ingat hanya nama kamu. Gak ada yang lain. Nanti apa yang dikatakan sama kakek, kamu harus nurut ya. Karena ini adalah permintaan terakhir kakek. Supaya kakek bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Permintaan terakhir, Bu. Gendis, sekarang saatnya kamu meneruskan pekerjaan kakek yang selama ini kakek kerjakan. Kakek akan mewariskan ilmu gaib kakek yang kakek miliki. Apa? Maksud kakek jadi dukun? Enggak, Gendis nggak mau. Harus mau. Kamu harus mau, Gendis. Ilmu dalam tubuh kakek ini menginginkan keluarga. Hanya kamu yang terpilih. Gendis, kamu tuh tega ya. Kakek itu sudah berbaring 24 hari. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma hanya bisa berbaring di kasur. Makanya sampai udah berbau seperti ini. Enggak, Bu. Gendis tetap nggak mau. Lagian apa-apaan sih, Bu? Kau tahu kayak gini ceritanya, Gendis nggak akan pernah mau kesini. Ini demi kebaikan kita semua. Supaya kakek kamu pergi juga dengan tenang. Ya udah kalau gitu, Ibu sama Bapak cari orang lain aja. Gendis. Sudah. Gak usah terlalu dipikirkan. Yang penting Gendis sudah mau datang menemui saya. Ya. Dulu permisi, Pak. Gendis! Gendis! Ya ampun, aduh, ya kamu. Gendis bangun. Aduh, ya Allah. Anak kita sudah meninggalkan kita, Bu. Pak, Gendis bergerak, Pak. Mustahil, Bu. Mustahil. Tadi Bapak pegang nadinya nggak bergerak sama sekali, Bu. Ini mustahil. Gendis. Ini yang maksud Bapak. Kalau kedatangan ini itu sangat penting. Karena ilmu yang selama ini membantu Bapak saya sudah berpindah pada Gendis. Kamu nggak apa-apa, Nak. Kamu nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Kamu nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Syukur, Pak. Kamu nggak. Bu, gimana, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu yang sabar. Ya. Ini foto suami saya, Mbak. Saya dendam sama suami saya. Diam-diam dia sudah menikah dengan wanita lain. Saya mau dia diguna-guna, Mbak. Saya melihat suami Anda sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Mereka mesra sekali. Tidak ada sedikit pun beban di wajah suami Anda maupun wanita itu.
perkebunan teh mengelilingi villa tersebut. Mereka seperti sepasang kasih yang sangat bahagia. Maaf, saya hanya menyampaikan apa yang mata batin saya lihat. Tentang suami Anda dan wanita simpanannya, saya bisa bantu itu. Saya mau bayar Mbak berapapun. Kalau Mbak bisa membuat suami saya menderita, Mbak. Setan! Ah! Setan! Setan! Ah! 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 Kenapa aku jadi begini? Ya Allah! Kaki aku jadi lumpuh. Tolong! Tolong! Halo, Bang Gendis. Ya, Mbak? Terima kasih ya. Saya barusan dapat kabar dari istri-istrinya. Kalau suami saya itu sekarang kedua kakinya sudah lumpuh. Istri-istrinya itu mau berpisah. Anda ingin kedua kaki suami Anda disembuhkan? Enggak, Mbak. Enggak perlu, Mbak. Biarin aja dia cacat. Ngerepotin aja. Biar aja dia luntang-lantung jadi gembel. Baik. Saya bisa mengerti. Mbak Gendis, hari ini juga saya transfer bonus mahar ke rekening Mbak Gendis ya. Karena kerja Mbak Gendis sangat bagus. Oke, Mbak? Oke. Iya. Makasih ya, Mbak. Terima kasih ya. Arifin! Bang, tolongin dong. Pin, ingat Pin. Ini gue Pin, temen lu Pin, temen SD Pin. Pin! Pin! Emang tukang parkir lu priwitin? Gila lu Pin! Ayo Reh, cepat Raya! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ya Allah, si Arifin, Pin, pakai kesetanan lagi lu. Gendis, ini pohon yang selalu meresahkan warga. Karena di pohon ini bercokol sesosok makhluk kuntilanak yang suka menakutkan warga yang lewat di sini. Gendis bisa ngerasainnya, Pak. Tapi dia nggak mau nampakin dirinya ke Gendis. Kamu bisa melihatnya. Dia ada di cabang tertinggi pohon itu, Pak. Jin kodam dalam tubuh diri Gendis yang ngasih tahu kalau kuntilanak itu ngawasin kita dari atas. Hati-hati Gendis, hati-hati. Hati-hati nak. Sebentar, Pak. Kamu ngapain? Hebat kamu, nak. Bapak bangga sama kamu. Berarti ilmu warisan kakek kamu semakin kuat pada diri kamu. Dia sudah tidak ada ya? Udah musnah, Pak.
Ya Allah! Ya Allah! Bos! Bos! Tolong bos! Bos! Bos, lihat bos! Bos itu bos! Itu, Ada itu, apa, Ayang? Ada ulat dikejar Lulu, ada ulat bos. Tolong, Ulet? itu ulat banyak banget bos itu. Nggak ada, itu kosong. Mana uletnya? Saya tahu nih. Ini modus. Supaya kamu itu cari perhatian sama saya. Kalau kangen ngomong aja, Ayang Lulu. Modus apaan Lulu? Serius? Serius banget, sumpah nih Allah. Tadi ada banyak banget ulat di sini, kok sekarang nggak ada? Ya itu nggak ada, buktinya nggak ada kan? Udah emang modus. Itu gajah, ada gajah. Gendis, kamu udah pulang? Gimana? Kamu berhasil ngusir kuntilanak itu? Berhasil dong Bu. Ya kuntilanaknya sempat nyerang sih. Tapi Gendis udah musnahin. Semakin bertambah waktu, semakin bertambah kekuatan ilmu turunan dari Bapak. Dan Bapak yakin Gendis akan menjadi dukun tersohor nantinya. Ini jimat pelet yang diminta sama Mbak Egy Nina temen. Tolong bilangin sama Mbak Egy Nina, tempelin jimat itu ke foto laki-laki incerannya. Ya Bu? Makasih ya Gendis. Sama-sama. Kalau gitu, Gendis permisi dulu ya Bu. Wah, hebat. Nina itu janda kan? Iya Pak, sepertinya dia itu lagi kesengsem sama duda kaya raya. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, makanya dia itu main pelet. Ya saya sih cuma bantuin aja, hitung-hitung membuat teman bahagia kan Pak. Bisa aja. Rey, gue pengen ngobrol sama lu. Gue mau minta pendapat. Soal apa? Gue berpikir, gue mau ajak Lulu pergi. Entah pergi makan malam atau pergi nonton. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya? Lo tau gak? Pertama kali gue ketemu Lulu, gue ngerasa ada sesuatu yang beda, Rey. Gue belum pernah jatuh cinta sesakit ini, Rey. Rasanya dari dalam, Rey. Sampai gue berpikir setiap malam, apa benar ini yang disebutkan cinta pada pandangan pertama, Rey? Lo bisa bayangin gak rasa yang gue alamin setiap malam, Rey? Kok lu diem aja sih, Rey? Lu dengerin gue gak sih? Hendra. Gue tuh butuh pendapat lu. Ryan, kamu itu seorang pria. Tidak mungkin dapat menyembunyikan perasaan. Maksudnya Pak Kiai? Maksudnya perasaan apa, Rey? Tenang aja, Indra. Saya cuma nganggap Lulu sebagai sahabat kok. Telepon masa depan gue dulu lah. Assalamualaikum. Yandra, Lulu, Andra punya rencana bagus nih buat Lulu. rencana apaan tuh? Jadi gini, Andra bakal ada waktu luang nih dalam waktu dekat. Kayaknya kita bagus deh kalau pergi nonton. Wah, seru banget. Boleh tuh kita nonton bertiga sekali-sekali, kan nggak pernah. Hah? Bertiga? Ngapain bertiga? Udah berdua aja. Ya kan Andra sama Lulu berdua, just two of us. Ryan nggak diajak sekalian aja? Oh, Ryan lagi banyak kerjaan. Ryan lagi sibuk di rumah Rukiah sama Abah disuruh sikat WC. Ya, bisa lihat nanti sih. Soalnya nggak tahu deh, Lulu banyak kerjaan juga kan, Ra? Ya udah kalau gitu. Dadah Lulu. Bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu baru perempuan baik-baik. Enggak sekali ajak langsung mau. Berkelit dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ma! Mama! Ya Allah. Mama! Ma, apa sih lu? Itu ya Allah. Itu banyak banget itu, lihat. Mana ini banyak banget. Nggak ada, lu nggak ada. Kamu tuh lihat apa sih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada, sayang. Nggak ada apa-apa tuh, kamu lihat tuh. Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kok bisa gitu mukanya? Ada apa ya sama lu ya? Ini ada yang aneh sih, Noh. Tadi di kantor juga Lulu ngerasain hal yang sama. Ada binatang jatuh sampai ke laptop Lulu, kemana-mana. Begitu Lulu ketakutan, terus Lulu perhatiin bener-bener binatangnya nggak ada. Oh, itu mungkin karena kamu sering nulis masalah yang serem-serem tentang jin, setan. Jadi akhirnya kamu lihat binatang-binatang, padahal nggak ada. Nih Mama lihat nggak ada apa-apa. Tuh, ya kan? Udah. Siapa tuh? Udah, nggak ada apa-apa kok. Apa? Kamu mau putusin aku? Ya Gendis, aku yakin hubungan kita berakhir sampai di sini. Dan aku juga nggak mau pura-pura sayang sama kamu. Padahal hati aku ini udah berkata enggak. Dengan kamu putusin aku secara sepihak, kamu tuh udah nyakitin aku. Tapi aku lebih sakit, Dis. Kamu udah bohongin aku. Kalau aja temen aku nggak datang berobat ke rumah kamu, aku nggak mungkin tahu siapa kamu sebenarnya selama ini. Oke Riko, aku minta maaf, tapi aku butuh waktu untuk jujur sama kamu tentang diri aku. Tapi aku nggak bisa, Gendis. Aku nggak mau punya pacar dukun. Apalagi orang tua kamu itu menganut hal-hal yang berbau mistis. Pokoknya aku nggak mau. Kok? Assalamualaikum Andra. Waalaikumsalam. Ih, Lulu tumben banget datangnya cepat banget. Dari mana? Ada deh. Oh iya, Lulu kesitu mau nanya loh sama Andra. Mau nanyain apa? Ryan mana ya? Ryan. Dia lagi pergi sama Pak Kiai, lagi pergi Kitanan. Ryan di kita lagi. Astagfirullahaladzim, ya enggak lah lu. Maksud Andra, Ryan lagi pergi sama Pak Kiai hadirin Kitanan masal di kampung sebelah. Oh, gak jelas sih. Lu ngomong-ngomong pas banget nih Lulu sini. Kan kita berencana mau pergi nonton di bioskop. Lulu kira-kira mau nonton film apa? Horor, action, drama musikal atau film yang sadis-sadis? Lulu sih apa aja sih kalau masalah film, tapi kalau bisa film Korea. Ya, Korea, drama Korea. Iya. Hati-hati loh, ntar keseringan nonton itu hidupnya jadi drama. Emang Lulu drama? Iya sih, Andra tahu Lulu main drama. Wow, Akbar, kenapa? Ya Allah, Ndra, tangan Lulu, Ndra. Lu kenapa sih lu? Ini, tolong ambilin ini binatang-binatang kecil di tangan Lulu, banyak banget ini. Binatang apaan? Orang gak ada apa-apa. Ndra, tolong ambil. Tenang Itu banyak banget, Ndra. Andra tolongin, nggak mau, Lulu nggak mau. Lu, ini Andra lagi pelototin tuh. Lu, orang tangannya gak ada apa-apa, gimana sih? Heboh deh, orang gak ada apa-apaan. Ndra, tadi ada di... Binatang apaan? Orang gak ada apa-apa. Allah Akbar, kenapa lagi? Andra, tolong Andra, ini kenapa Andra? Ada ular di kaki Lulu, Andra. Ular apaan sih? Nggak mau, Andra, takut Lulu. Tenang Lulu, tenang. Orang, lu lihat ke bawah. Gak ada apa-apaan. Ular gak ada. Jangan aneh-aneh deh lu. Gak ada ular, gak ada binatang. Ih, Lulu belum makan ya? Halusinasi gitu sih. Kok? Lu udah tenang ya. Nih, kita Aduh, pakai pingsan lagi. Aduh, ya begini repotnya urusannya. Aduh, bisa jadi fitnah nih. Aduh, angkat nih. Aduh, mana Lulu berat nih pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu Pak Kiai, kira-kira kehidupan kisah kasih saya di sekolah. Memang sangat indah kalau kita bicara tentang masa lalu. Gendis? Kamu gendis kan? Ryan? Hei!
Kenapa lo? Aneh banget. Kan gue cuma minta salaman doang. Gak apa-apa, kan kita bukan mahram. Oh, iya. Oh iya, ini Kiai Abbas, guru saya. Apa kabar Pak Kiai? Baik. Pak Kiai, ini Gendis, temen Ryan waktu SMA dulu. Iya Pak Kiai, Ryan ini dulu tuh populer banget. Dia dulu disukain sama semua cewek di sekolahan. Anak band, musiknya aja musik setan. Maksudnya musik metal Pak Kiai. Itu dulu Pak Kiai. Oh iya, Gendis, kamu masih suka koleksi boneka-boneka? Masih, kecuali boneka-boneka yang unik udah enggak. Ya, ngomong-ngomong tukeran kontak dong. Boleh. Makasih. Main-main dong Re ke rumah. Insya Allah. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Penampilan lo kayak Ustadz. Permisi Pak Kiai. Assalamualaikum. Yuk. Ayo Pak Kiai. Yuk. Jadi ini gedungnya. Ini kesempatan saya. Lumayan. Ini dia. Hei, kamu ngapain ngeliat-ngeliat gedung majalah saya? Nggak kenapa-napa, Pak. Nggak kenapa-napa. Terus kenapa kamu di sini? Mau ketemu siapa kamu? Yaudah, permisi. Nggak sopan. Ditanya melengos. Waduh, ini antara dua nih. Kalau nggak maling ngerampok nih. Besok-besok saya mau pasangin Cici Tegal. Cici TV. Lulu, sekarang gimana rasanya? Lulu udah enakan? Iya Lulu, udah mulai enakan kok. Alhamdulillah. Agak pusing sedikit tapi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah itu ada setan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lulu nggak bisa lihat, nggak mau, Lulu takut. Astagfirullahaladzim. Lulu, udah ya. Lulu tenang. Ada Andra di sini sama Ryan, sama Pak Kiai. Ya, Lulu aman. Rey, Lulu kayaknya belum sehat, Rey. Iya, Andra. Nggak ada sih. Ini tuh sebenarnya kenapa sih? Lulu juga mikir halusinasi. Tapi kok kayaknya nyata banget. Lulu ketakutan banget. Pak Kiai, bagaimana ini? Lulu, baiknya Lulu diruqyah ya. Untuk memastikan. Mau kan? Aduh, Pak Kiai, tapi Lulu nggak berani, Pak Kiai. Lulu takut. Tenang, Lu. Berserah diri saja sama Allah. Insya Allah, Allah pasti akan bantu. Iya, ya udah. Lulu sebenarnya juga udah nggak kuat ngalamin ini beberapa hari ini. Sekarang Lulu ambil wudhu dan pakai mukena. Iya. Lu, kita mulai ya proses ruqyahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Lu tahu ini siapa? Andra kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asap hitam yang keluar dari mulut Lulu itu tadi adalah jin jahat, merupakan kiriman orang. Oleh karena itu, Lulu sering mengalami halusinasi. Lo, kamu tahu nggak apakah ada seseorang yang membenci kamu? Enggak sih. Kayaknya nggak ada yang nggak suka sama Lulu. Kalau yang suka banyak. Iya deh, tahu yang suka banyak. Bercanda aja Lulu. Boneka santet itu mengeluarkan asap warna hitam. Pasti berpengaruh. Yang dari kiriman jurnalis itu. Gua harus ketemuin yang gendis. Gendis? Gendis? Ini ada tamu? Oh, Mas Rudi. Saya tinggal dulu ya. Silakan. Mbak Gendis, boneka santet ini telah mengeluarkan asap berwarna hitam. Seseorang telah membuat kekuatan mistikku musnah. Kita ganti medianya dengan jimat tanam. Jimat tanam? Sebentar. Anda masih dendam dengan jurnalis itu? Iya. Saya masih dendam sama dia. Karena dia telah menipu. Baik. Tanam jimat ini. Satu di halaman rumahnya dan satu lagi di halaman kantornya. Tanam sedalam-dalamnya. Baiklah. Saya akan tanam. Abah? Abah? Astagfirullahaladzim. Abah, ngapain sih nakutin aja? Kaget orang tahu. Ini teh masker opung. Biar Abah terlihat muda dan awet muda. Ibu jadi curiga. Ibu tuh jangan curigaan atuh. Harusnya ibu seneng, bangga punya suami awet muda, ganteng. Abah kan ngelakuin ini juga biar istri seneng. Mau nyenengin Lastri juga kan? Iya. Ah, beneran? Aduh, udahlah Bu. Di dunia ini tidak ada satu wanita pun yang bisa menandingi kecantikan Lena. Burung gelatik pakai celana yang paling cantik tentu Neng Lena. Atuh mare kersare digere ku embe sabeni kergawe digere ku lege. Astagfirullahaladzim. Sehat? Ayo pulang. Ayo. Rumah kita di sana. Iya, lupa. Aduh pusing banget kepala Lulu. Kenapa Mbak Lulu? Kenapa Lu? Pusing Lulu. Lulu kenapa? Kok kecoa banyak banget di makanan sih? Mbak Lastri gimana sih? Kecoa. Ini. Lu, sini. Kecoanya. Gimana ada kecoa? Aduh, pinggirin dong, tolong dong Mbak Lastri gimana sih makanannya nih? Lulu, kecoa apa sih? Gak ada kecoa. Gak ada kecoa, Lu. Mbak Lulu, jangan rame-rame kayak gitu dong. Nanti pelanggan-pelanggannya Lastri denger nggak mau kesini lagi. Tuh Mbak Lulu, lagian mana ada kecoa sih?
Aduh, kenapa ya? Gak ada kecoa lu. Nih. Udah berantakan tuh nih makan makanan Nara lu deh. Enggak. Lu nggak bisa makan, pusing kepala lu. Lu, kita ke rumah Rukiah sekarang ya. Ya. Ya kita ke rumah Rukiah ya. Udah deh. Balasri, Balasri. maaf ya, lu nggak bermaksud apa-apa, Balasri, maaf. Yaudah yuk. Ya, nanti kita balik lagi Balasri ya. Iya. Bentar ya. Apa sih, Bang? Kok nggak bayar ya? Akbar! Ular lagi! Ular itu. Mana lu? Orang gak ada ular ya Allah. Mana ular? Mana ular? Mana? Astagfirullah kok. Aduh, ini gimana sih? Katanya dia ngilangin pengaruhnya. Kok lu masih halusinasi kayak gini? Gue halusinasi kan? Berarti pengaruh bunga-bunga itu belum hilang 100% deh. Oke deh. Iya. Di nerakalah tempat kaum musyrikin. Ampun, sakit. Tidak ada ampunan bagi manusia yang bersekutu dengan iblis. Ampun, sakit. Aduh. Bu, Pak. Aduh. Ibu, aduh. Ibu, kenapa enggak? Ibu punggung gendis perih banget, Bu. Perih banget, Bu, tolong, Bu. Aduh. Astaga. Bu, kenapa punggung gendis, Bu? Kenapa, Bu? Gendis, punggung kamu itu ada luka-luka dan memar-memar seperti bekas lecutan. Gendis, siapa yang berbuat kejam seperti ini sama kamu? Bilang sama Bapak hajar orangnya. Ini bukan manusia, Pak. Gendis mimpi. Gendis dicambuk sama malaikat penjaga neraka, Pak. Mimpinya terasa nyata bagi Gendis, Bu. Gendis takut, Pak. Gendis, kamu itu hanya mimpi. Jangan kamu hiraukan, kamu itu harus fokus. Gendis, mungkin mimpi itu sebagai godaan supaya kamu mau meninggalkan ladang usaha kamu selama ini sebagai dukun. Dari mana lagi sumber penghasilan kita? Kalau bukan dari ilmu warisan gaib kakek kamu yang begitu sangat menghasilkan. Gendis, Bapak sama Ibu janji akan menjaga kamu. Meskipun kami tidak dibekali ilmu apapun, tapi kami masih mempunyai sedikit kemampuan untuk menangkal masalah apapun secara gaib. Pak Yuran! Keluar kamu! Ada apa ini? Mana Gendis anak Bapak? Diam-diam ternyata anak perempuan Bapak itu dukun santet. Siapa yang bilang, ha? Semua itu tidak benar, semua itu adalah fitnah. Itu putra Pak Wagiran muntah-muntah paku. Setelah dibawa ke orang pintar, ternyata Gendis pengirimnya. Itu orang pasti mengada-ngada. Anak saya Gendis tidak bisa nyantet. Alah, mana ada dukun santetnya ngaku. Betul kok? Dengar kalian ya. Gendis anak gadis kami itu hanya bisa mengobati orang sakit dan mengatasi orang kesurupan. Paham? Kita nggak percaya. Mana Gendis? Sebentar. Saya perintahkan kalian pulang dan bilang sama semua warga kalau Gendis bukan dukun santet. Paham? Kalian bilang apa? Gendis bukan dukun santet. Bagus. Ngapain orang? Kayaknya ada yang nggak beres tuh, Ndra. Mas? Mas, lo denger gua gak sih, Mas? Ndra, jangan pakai kekerasan. Nggak, ini orang pasti ada yang aneh nih.
Kok pelin-pelan gini mukanya? Itu guna-guna untuk perempuan yang bekerja di kantor itu. Astagfirullahaladzim. Siapa namanya? Namanya Lulu. Yang bekerja di majalah Nauzubillah min Zalik. Lulu. Astagfirullahaladzim. Ini maksud saya nih, ini lebih bagus. Ih, kan tenang dulu baru ditulisin. Andra, Ryan, Lu, tadi awalnya kita pengen mampir ke kantor kamu. Tapi nggak sengaja kita nemuin Mas ini ada di depan gerbang. Dan dia lagi nanam sesuatu buat guna-gunain kamu. Lu kenal sama dia nggak? Hah? iya lu kenal Mas bukannya narasumber saya kan waktu itu kalau nggak salah. Kasusnya yang istri Mas lahirin anak ular selusin ya? Sudah saya bilang sama kamu, jangan pernah expose istri saya. Tapi kamu udah janji bakal beri uang kepada saya untuk masukin media. Tapi apa? Hah? Apa? Bentar. Mas ini bener kok, Mas maaf Mas. Emang waktu itu belum dibayar sampai sekarang uangnya? Enggak, saya nggak menerima sama sekali. Justru saya sakit hati, tau nggak? Saya butuh waktu sekarang. Bos Q gimana sih kan waktu itu lu udah bilang harus dibayar, emang Bos Q belum bayar? Gini aja deh, kamu sama saya ke bagian keuangan. Kamu ambil uang kamu ya, oke? Tapi kamu harus minta maaf sama karyawan saya dulu. Yaudah, saya minta maaf dulu. Saya kilaf. Iya sama-sama Mas, saya juga minta maaf ya. Mas, yang paling penting sekarang, efek dari jimat itu apa? Efeknya bisa kena seseorang menjadi halusinasi yang sangat tinggi. Yaitu, dia melihat hewan-hewan yang sangat menyeramkan dan sangat menjijikan. Pantesan, Rey. Dari kemarin Lulu ini halusinasi. Berarti sekarang tugas lu adalah lu harus musnahkan jimat itu dari Lulu. Saya nggak bisa, Mas. Hanya orang yang ciptakan guna-guna itu yang bisa. Oke, siapa yang ciptain? Namanya Gendis. Gendis. Gendis, Rey. Assalamualaikum. Ryan? Mas Rudi? Kok bisa sama mereka? Gendis, maaf kalau kedatangan saya bikin kamu kesal. Mas Rudi sudah mengakui perbuatan jahatnya terhadap teman kami Lulu. Dan dia ngasih tahu kalau orang yang membantu memberi guna-guna kepada Lulu adalah kamu. Gak tahu terima kasih lo ya. Gue dibantuin lo. Kok lo malah ngungkapin identitas diri gue sih? Gendis, saya nggak nyangka sekarang kamu menekuni kegiatan dunia hitam. Sebagai teman, saya minta kamu tinggalkan dunia itu sekarang. Oh, lo sekarang udah berani ngomentarin gue? Mentang-mentang sekarang lo alim? Iya. Pergi lo semua. Pergi! Gendis! Rese amat tuh cewek. Ryan itu perempuan siapa? Kita dulu cukup dekat. Makanya saya kaget ketika dia sekarang menekuni kegiatan dunia hitam. Yaudah, kita ngobrol sambil jalan aja ya. Yuk. Hendra. Assalamualaikum. Mau ngapain lo kesini? Gendis, saya kesini mau ngingetin kamu. Kalau kamu memang benar-benar menjadi seorang dukun, tinggalkanlah Gendis. Dan kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah. Mau sampai kapan sih lo ngingetin gue tentang kayak gitu? Mau sampai kapan lo usaha supaya buat gue sadar? Percuma, gak bakal ngefek. Gendis, siksa neraka itu sangatlah pedih. Dan kamu harus tahu, orang-orang yang syirik dan menyekutukan Allah akan ada di neraka selama-lamanya. Gendis, saya memang bukanlah Ryan yang dulu. Ryan yang sekarang hanyalah seorang Ryan yang semata-mata ingin mendekatkan diri sama Allah. Saya mohon, kamu merenunglah Gendis.
Kalau pikiran kamu sudah jernih, datanglah ke rumah Ruqyah. Rumah Ruqyah? Iya. Insya Allah, bersama Andra dan juga Pak Kiai di sana, kamu akan menemukan ketenangan. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Kamu nggak boleh ke rumah Ruqyah itu. Kamu nggak boleh Ruqyah. Gendis, Ruqyah itu bisa memusnahkan seluruh ilmu yang diberikan kakekmu padamu. Pak, tapi Gendis takut sisa neraka, Pak. Gendis, neraka itu tidak ada. Semua itu bohong. Tapi Gendis percaya neraka itu ada, Bu. Setelah kehidupan manusia yang berdosa, pasti masuk neraka. Termasuk kita. Bahkan Gendis nggak tahu udah berapa banyak dosa yang kita perbuat karena tradisi keluarga kita. Andra, ngapain sih Ryan ke rumah cewek itu? Oh, Ryan pergi ke sana karena Ryan lagi pengen memastikan sama tuh orang supaya dia mau diruqyah. Oh gitu ya. Kalau gitu kok kita nggak diajak ya? Lulu, kan kayaknya Lulu lagi nggak ada deadline nih. Udah nggak usah pikirin Ryan, mending kita pergi nonton. Kan Lulu janji mau pergi nonton sama Andra. Ayolah. Nggak mau ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ada Lulu. Iya Pak Kiai. Bagaimana kalau kita meneruskan belajar ngaji Al-Quran lagi seperti kemarin? Mau? Mau Pak Kiai. Dra, maaf ya. Saya mau melanjutkan mengajari Al-Quran pada Lulu. Seperti yang kemarin ya. Mohon maaf ya. Oh iya, benar. Al-Quran meneruskan Anca kemarin. Cakep Pak Kiai. Iya. Iya Pak Kiai. Waalaikum. Waalaikumsalam. Udah ayo, belajar ngaji dulu. Gendis, kau sudah terperdaya dengan iblis itu. Kau akan mendapat hukumannya. Tolong! Panas! Panas kau! Panas! Gendis, kamu kenapa? Bu, Pak, Gendis mimpi disiksa di neraka lagi, Bu. Udah, jangan kamu pikirkan yang gitu. Udah cukup, Bu, Pak. Gendis mau diruqyah. Gendis takut masuk neraka. Enggak. Ibu nggak izinin kamu pergi ke rumah Ruqyah. Bu, Gendis takut. Jangan, Pak, tahan, Pak. Dia nggak boleh pergi, Pak. Jangan kemana, kamu kemana kamu? Mau kemana? Gendis! Gendis! Pak, ayo kita kejar, Pak. Aduh, Gendis! Gendis, jika ilmu dalam tubuh kamu musnah, maka kamu juga akan musnah. Udah cukup ya kamu hidup dalam diri saya. Saya nggak akan nerusin takdir yang udah kamu tanamkan ke dalam diri saya. Ryan, tolongin gue, Ryan. Gue berubah pikiran. Gue mau diruqyah. Hati gue udah teguh. Gue pengen lepas dari semua penderitaan gue selama ini, Ryan. Gue pengen lepas dari semua pengaruh buruk selama ini. Alhamdulillah. Kalau ilmu gaib gue musnah, gue juga bakal musnah, Ryan. Tapi gak apa-apa, gue rela. Gue ikhlas. Asal gue mati dalam keadaan tobat. Gue gak mau masuk neraka, Ryan. Gendis, percayalah, hidup dan mati adalah ketetapan Allah. Kamu gak usah takut. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayo, Mbak, kita masuk ke dalam. Ya udah, kita mulai ruqyah yang sekarang ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق سبع سماوات طباقا لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من تفاوت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Gue bakal ngejaga taubat gue sampai akhir hayat gue. Makasih ya. Kemana dia, Bu? Harus temukan Gendis, Pak. Iya, kemana dia? Karena kalau tidak, kita pasti kena hukuman. Karena tidak bisa menjaga ilmu yang dipindahkan pada Gendis. Kalian telah gagal. Pak, kabur, Pak! Kalian pikir aku akan menyerah? Iblis akan kalah! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sesungguhnya siapapun orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada mukmin, baik laki-laki atau perempuan, dan dia tidak bertaubat, maka neraka jahanam adalah tempatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar. Bagaimana? Lihat nggak? Ini. Coba gue lihat. Colok lo matanya. Curi-curi kesempatan. Agak suruh ngeliat. Bang Gatot, ini nih ada jerawat satu nih, bandel banget ya. Aduh, Asri bingung kasih apa ya? Ah, udah dah. Kembali aja ke alam. Back to nature. Rempah-rempah tradisional. Lo tahu nggak asam gula? Asam gula, asam Jawa. Dicampurin gula sedikit. Mau tidur, peperin sampai rata. Tungguin sampai pagi. Kenceng dong. Kerubutin semut. Assalamualaikum. Abah, Abah kemana aja? Berapa hari ini nggak kelihatan? Ada aja ya di rumah bantu-bantu istri. Wih, suami siaga, suami idaman. Duduk-duduk Abah. Ayo Mas. Mas Gatot. Dari tadi. Masa? Oh. Abah, berapa hari dipingit udah kelihatan awet muda, Bah. Pakai apa sih perawatannya? Bukan begitu Delasri, saya ada usaha kecil-kecilan. Saya kebetulan punya DWJ. DWJ? Dapur Wajah Justin. Waduh, apa jualan? Lihat nih, 1 plus minus lagi nih. Buat apa? Suami siaga, suami idaman, suami produktif. Ini yang dicari istri loh.